Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari bisniscom teman-teman ya. Sumbernya dari bisnis.com. Cirebon sebanyak 750 perawat honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki kesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada 2023 ini teman-teman ya. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini mengatakan kesempatan tersebut dimiliki lantaran kuota calon P3K untuk perawat honorer Kabupaten Cirebon lebih dari 2.500 orang teman-teman ya. Jadi kuotanya sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah, selama ini perawat honorer di Kabupaten Cirebon belum sejahtera karena upah yang diterima setiap bulannya hanya sekira 250.000 hingga 1,25 juta rupiah teman-teman ya. Jadi sangat minim sekali. Kemudian kami PPNI Kabupaten Cirebon menyambut baik adanya formasi untuk P3K. Tahun 2023 ini para perawat bisa meningkat kesejahteraannya. Amin teman-teman ya. Eni mengatakan jajaran pengurus sudah meminta kepada seluruh perawat untuk bekerja lebih profesional dan memegang teguh kode etik profesi perawat teman-teman ya. Selain itu, lanjut Eni, perawat yang masih berjenjang pendidikan diploma agar melanjutkan ke jenjang paling rendah yaitu adalah S1 atau strata 1 teman-teman ya. Kami harap para anggota PPNI bisa mengubah status pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan mereka juga dibekali dengan kompetensi yang selalu diadakan oleh PPNI Kabupaten Cirebon, salah satunya dengan menggelar workshop dan pelatihan, kata ini. Kabupaten Cirebon mendapatkan kuota formasi P3K sebanyak 6.293 pada tahun ini ya. Kuota tersebut 6 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya untuk formasi P3K secara keseluruhan ada 6.293 teman-teman ya. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun teman-teman ya, ribuan formasi tersebut diperuntukkan untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis teman-teman ya. Informasi saja memang untuk tiga-tiganya ini memang pelayanan dasar teman-teman ya. Jadi untuk tahun ini diprioritaskan. Nah, untuk formasi guru dibutuhkan sebanyak 3.650, kesehatan 2.550 teman-teman ya. Jadi banyak sekali, itu bisa membidangi banyak sekali, ada perawat, bidan, dokter, farmasi ya, analis kesehatan, rekam medis dan lain sebagainya. Dan tenaga teknis hanya 63. Memang ini untuk teknis sedikit teman-teman ya. Sekretaris Dewan Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmi Rifai mengatakan para pegawai honorer yang lolos dalam seleksi tersebut sudah mengabdikan diri kepada negara lebih dari 10 tahun teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya untuk pengabdiannya lebih dari 10 tahun. Kami berharap yang sudah lama bisa lolos, sementara yang baru-baru bisa menyusul. Amin teman-teman ya. Hilmi meminta pegawai honorer yang bakal mengikuti seleksi P3K untuk mempersiapkan diri hal tersebut lantaran indikator kelulusan dalam seleksi tersebut berdasarkan perankingan teman-teman. Ada persaingan satu sama lain sehingga harus mempersiapkan diri dari sekarang teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, ini ada sebuah informasi dari Karangasem ya, dapat kuota 1.283 formasi teman-teman ya. Jadi banyak sekali untuk P3K tahun 2023. Kabupaten Karangasem diproyeksikan mendapat kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 1.283 dari pemerintah pusat pada 2023. Formasi tersebut masih diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan teman-teman ya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Karangasem, Ikomang Agus Sukasena mengatakan kuota 1.283 P3K di tahun ini dengan rincian 727 tenaga pendidikan dan 556 tenaga kesehatan teman-teman ya. Jadi ini di Karangasem ya, itu juga diberi kuota sejumlah 1.283 dengan rincian
Ada untuk tenaga pendidikan 727 dan 556 untuk tenaga kesehatan, teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini lolos semuanya, teman-teman ya. Amin. Untuk saat ini kami baru mulai memetakan terkait proyeksi formasi P3K tersebut dan kemungkinan pada bulan Maret atau awal April baru mulai proses pengajuannya ke pusat, teman-teman. Artinya memang untuk bulan Maret ya sampai April ini ada pengisian informasi untuk pengusulan tiap daerah untuk perekrutan P3K tahun 2023 ini, teman-teman ya. Kemudian pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan. Sukasena mengaku terus melakukan pendataan untuk mengetahui di masing-masing sekolah yang kekurangan guru, teman-teman ya. Contoh di sekolah A kekurangan guru kelas atau olahraga, nantinya pelamar dengan latar belakang sama akan langsung ditempatkan di sekolah tersebut. Begitupun dengan tenaga kesehatan akan ditempatkan di fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga, teman-teman ya. Jadi ini ada perbaikan ya. Jadi mengaca dari tahun 2022 kemarin memang untuk seumpamanya pegawai A ya ada di salah satu di puskesmas katakanlah ya, puskesmas C. Nah, tapi puskesmas Chandra gitu ya. Puskesmas Chandra. Nah, tapi ternyata ada lowongan yang ada di puskesmas Beta. Nah, itu ternyata di Chandra itu tidak ada, teman-teman. Makanya itu banyak yang lowong. Nah, akhirnya mereka tes memilih untuk di Beta, teman-teman ya, puskesmas Beta. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi banyak yang kekurangan, teman-teman ya. Nah, kemudian ini jadi nantinya proyeksi 1283 formasi P3K ini bisa saja ditambah, teman-teman ya, alhamdulillah, atau berkurang sesuai dengan pemetaan yang kami lakukan di lapangan. Sukasena mengatakan untuk saat ini Cukra dan Cuknis ya, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis terkait perekrutan P3K tahun ini belum diterima dari pemerintah pusat. Nah, jadi BKPSDM masih menunggu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman ya. Nah, ini update informasi saja, teman-teman ya, untuk perekrutan P3K tahun 2023. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.